Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai UAS Data Science mengenai rangkuman materi dari sesi 9 sampai sesi 15. Yang pertama, manajemen data 1. Definisinya adalah pengelolaan data secara sistematis untuk memperoleh, menyimpan, memelihara, dan memanfaatkan data secara efisien. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas data, mendukung pengambilan keputusan, dan memaksimalkan nilai data. Proses data manajemennya, pengumpulan data, penyimpanan data, pemeliharaan data, dan distribusi data. Manajemen data 2, agregasi data adalah proses mengelompokkan dan merangkum data untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Teknik agregasinya, sum, menjumlahkan, average atau AVG, menghitung rata-rata, count, menghitung jumlah, max dan min, mencari nilai maksimum dan minimum. Contoh kasusnya adalah menghitung total penjualan bulanan dan rata-rata nilai ujian siswa dalam satu kelas. Berikut merupakan contoh rata-rata. Contohnya, data ini adalah data hasil UTS kuis 1 dan 3. Kita bisa melihat rata-rata nilai UTS pada setiap fakultas. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Umumnya ini dihilangkan dengan proses normalisasi yang dilakukan dengan pemisahan atau penggabungan tabel. Ada tipe anomali pada database, anomali penyisipan, anomali peremajaan, dan anomali penghapusan. Misalnya pada KRS mahasiswa terjadi anomali penyisipan. Seorang mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah untuk semester dan tahun akademik tertentu. Masalahnya, bagaimanakah menyimpan fakta bahwa ada suatu mata kuliah baru yang tidak diambil oleh mahasiswa? Penyisipan tidak bisa dilakukan karena tidak ada informasi mahasiswa mana saja yang mengambil mata kuliah tersebut. Penggabungan data adalah proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Paling sering proses ini diperlukan ketika Anda memiliki data mentah yang disimpan dalam beberapa file, lembar kerja, atau tabel data yang ingin Anda analisis semuanya sekaligus. Ada dua contoh umum di mana seorang analis data perlu menggabungkan kasus baru menjadi file data utama. Pengumpulan data dilakukan dalam studi longitudinal, kemudian pengumpulan data dilakukan pada sebelum dan sesudah suatu proyek. Contoh menggabungkan data baru. Misalnya koordinator MK ESTA A111 ingin melakukan analisis data nilai UTS dari seluruh kelas paralel. Sementara data yang dimiliki adalah data nilai per kelas dengan pengubah yang tercatat dalam setiap data kelas adalah nomor, nama, NIM, fakultas, kelas paralel dan nilai UTS. Asosiasi dan korelasi. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua perubahan numerik yang berbeda. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua perubahan. Setiap titik pada diagram pencar memiliki satu pasangan XY. Misalnya dalam suatu perusahaan ingin melihat hubungan antara pengeluaran untuk iklan. Korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua perubahan numerik. Koefisien korelasi Pearson disimpulkan dengan P dan dugaan dari P disimpulkan dengan L. Apabila terdapat dua perubahan numerik X dan Y, maka nilai koefisien korelasinya adalah seperti ini. Hubungan dua perubahan kategorik skala nominal. Salah satu cara untuk melihat hubungan antara dua perubahan kategorik menggunakan tabel frekuensi dua arah, tabulasi silang,
atau klasifikasi silang atau disebut juga tabel kontingensi. Berikut ini adalah tabel kontingensi. Data hubungan jenis kelamin dan tangan dominan ditampilkan dalam tabel kontingensi 2x2. Korelasi Spearman merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah kategori. Koefisien korelasi Spearman disimpulkan dengan PS dan dugaan dari PS disimpulkan dengan RS. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas. Menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat. Clustering. Clustering membagi data ke dalam beberapa graf atau grup atau cluster sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi dan text mining, dan sebagainya. Clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Big Data. Apa itu Big Data? Big Data istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan software dan tool pemrograman database biasa atau konvensional. Tidak cukup dengan SQL biasa saja, sehingga butuh teknologi baru atau tambahan. NoSQL tidak hanya berisi data berstruktur atau relasional, tapi juga mayoritasnya tidak berstruktur. Kita bisa lihat apa yang besar, volume data yang super besar, kemudian variety atau varietas, jenis data yang sangat beragam, kemudian velocity, frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data. Apa itu data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data ke pengetahuan, data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Pengetahuan, pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain dari data mining, knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence. Berikut ini adalah proses data mining, mulai dari pembersihan data lalu disimpan di data warehouse, kemudian proses data mining, lalu ada evaluasi, lalu menjadi pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.